Selamat sore pemirsa, bertemu lagi dengan saya Nadila Zakira dan saya Rizky Amrina dalam program Kampungku. Dan pemirsa, saat ini kita sudah menyusuri puluhan bahkan ratusan desa yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Mulai dari keunikannya, kreativitasnya, dan juga berbagai macam potensi di Sumatera Selatan sengaja TVRI hadirkan khusus untuk pemirsa di rumah. Betul sekali, tentunya ini butuh dukungan dari pemirsa yang memiliki informasi mengenai keunikan tentang kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Silakan hubungi nomor di bawah ini. Baik, kita langsung saja masuk ke kampung yang pertama nih Kiki. Ya. Saat ini kita akan masuk ke desa di Banyuasin. Ini kalau biasanya kan orang desa ini biasanya petani ya, Iya, Kiki ya. betul. Nah, karena petani ini membutuhkan waktu yang cukup lama, warga desa ini memanfaatkan sebagai pembuatan tahu nih Kiki. Wow, pembuatan tahu ya, karena dimanapun, apalagi di Indonesia ya, tahu sama tempe itu bisa dibilang makanan wajib ya sehari-hari ya, karena juga selain harganya terjangkau, tinggi juga proteinnya. Baik, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana proses dari pembuatan tahu ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Pertanian lahan basah berbeda dengan pertanian irigasi. Jika pada sistem sawah irigasi petani dapat panen 2-3 kali setahun, maka di lahan basah petani hanya dapat memanen padi sekali dalam setahun. Lamanya masa tunggu dari musim panen ke musim tanam tahun berikutnya dimanfaatkan petani dengan menekuni usaha ekonomi rumahan skala kecil. Salah satu usaha ekonomi rumahan skala kecil yang terdapat di Desa Mulyasari berupa pembuatan tahu. Usaha pembuatan tahu ini ditekuni M. Rojak sejak tahun 1992 lalu. Meskipun dihadapkan kepada sejumlah hambatan, tidak terbersit di hati M. Rojak untuk meninggalkan usaha yang telah digelutinya selama lebih kurang 31 tahun itu. Dibantu istrinya, M. Rojak mengolah 10 kg kedelai menjadi tahu setiap hari. Kedelai yang digunakan merupakan kedelai impor dari Amerika. Harganya cukup mahal. Penggunaan kedelai impor terpaksa dilakukan untuk menghasilkan tahu berkualitas dan tentu saja sesuai selera pembeli. Ya kalau khusus tani kan itu hasilnya kan tahunan Pak. Kalau tahu kan harian. Dari hari ini kerja, hari ini dapat duit. Ya walaupun kecil. Bahan baku dari Palembang Pak kalau ininya Pak, kedelainya. Airnya juga dari Palembang. Air minum isi ulang itu kan. Iya. Kalau menggunakan air minum isi ulang berapa untuk setiap kali dibutuhkan? Tak mesti, kadang-kadang kalau sehari itu paling 3 kubik lah. Air bersih. Itu bawa ke sini pakai apa? Pakai mobil lah. Ke tangki? Mobil satu tangki itu kan 400. Jadi sekali beli itu 1 tangki. Air sini tidak memungkinkan? Enggak, kalau yang air sini nggak bisa untuk tahu. Airnya kan asam. Proses pembuatan tahu memerlukan waktu sehari semalam. Setelah dikemas, tahu dijual ke warung-warung dan pasar dengan harga Rp1.000 per potong. Sebagian lagi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Tidak ada yang tersisa dalam proses pembuatan tahu. Ampas tahu dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan oncom. Selain dijadikan cemilan, oncom atau tahu gembus dapat diolah menjadi lauk teman untuk menyantap nasi. Potensi ekonomi rakyat, khususnya petani di Desa Mulyasari seperti ini, perlu didukung pihak-pihak berkompeten, terutama pemerintah daerah. Tidak hanya meningkatkan perekonomian orang perorangan, berkembangnya usaha pembuatan tahu ini juga dapat menyerap tenaga kerja lokal. Alhamdulillah Pak, di era yang sekarang ini masih mau yang mengembangkan istilahnya tradisionalnya itu ada. Sedangkan yang lain berkebun di padi, di jagung dan palawija ini warga Kuyu ini alhamdulillah dia melihat potensi ke depan tuh
Mas sebenarnya bagus, cuman karena belum ada dukungan yang agak kuat dari pemerintah dan beliau belum ada sinergi aja, jadi kayaknya belum sesuai harapan kita lah. Jadi produksinya masih belum banyak gitu, produksinya masih standar. Jadi masyarakat itu antusiasnya kurang, Pak. Kadang masih terkendalanya di modal. Usaha kecil seperti usaha pembuatan tahu yang digeluti M. Rojak bukan tidak mungkin menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat dan sumber pendapatan baru bagi daerah. Wah, ternyata Kiki, warga di Desa Mulyasari, Kabupaten Banyuasin ini banyak sekali ya kreativitasnya. Selama menunggu masa panen padi tiba, mereka membuat pembuatan tahu nih, Produksi Kiki. tahu ya, Betul tentunya sekali. untuk masyarakat di sekitaran Kabupaten Banyuasin. Kita akan kembali mengajak pemirsa berkeliling tentunya di kampung-kampung yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini kita akan mengajak ke kota yang terkenal dengan nanasnya. Wah. Kota apa itu? Pastinya Kota Prabu Mule nih. Betul Kalau misalnya kita sekali. ngomongin nanas, pasti nggak jauh-jauh dari Kota Prabu Mule. Nah, karena memang berlimpahnya dan juga banyak sekali yang menanam nanas di sini, jadi sebanyak masyarakat sekitar memanfaatkan nanas ini dijadikan beberapa olahan-olahan yang bisa menghasilkan rupiah nih. Betul sekali. Nah, pasti pemirsa di rumah juga sudah penasaran nih bagaimana pengelolaan dari tumbuhan nanas ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Kebutuhan masyarakat akan makanan ringan dan munculnya jenis makanan baru membuat bisnis ini tidak pernah redup. Ya, warga Prabu Muli, sebut saja Nova, terus berkreativitas dan berinovasi membuka usaha rumahan kue basah. Kue rumahan umumnya terdiri dari dua jenis, yaitu catering dan kue basah. Kedua jenis kue ini memiliki prospek yang sama cerahnya, terutama apabila ditekuni dengan serius. Ini bulbul, harum ya, baunya bau nanas. Kalau ini apa Mbak? Ini bolu tape. Seperti Nopasari, awalnya hanya menyalurkan hobi untuk membuat makanan, kemudian karena semakin banyak yang memesan bolu nanas buatannya, maka Nopa semakin mengembangkan usahanya. Nopa memanfaatkan buah nanas yang memang memiliki stok berlimpah di Prabu Muli. Memang kalau bolu nanas Prabu Muli ini pasti ini rasanya berbeda mungkin ya. Karena di daerah ini kan memang potensi nanas, jadi kreatif masyarakat tentu memanfaatkan potensi yang sudah ada ya. Jadi dengan bolu nanas ini mereka berkreasi tentunya mendapatkan income ataupun ekonomi. Dari mulut ke mulut, kini usaha kue Nopa terus berkembang. Tidak hanya bolu nanas saja, namun juga beragam varian rasa seperti stroberi dan coklat, serta beragam kue lainnya bisa dibeli di gerai Nova Cake, Jalan Belitung, Prabu Muli Barat. Pilihan kami ada yang coklat, ada yang krim keju, ada yang Nutella. Oh gitu. Oh berarti Iya. bukan hanya nanas dong. Bukan. Ya? Ada juga variasi Ada variasi rasa. Tapi yang paling best seller ya tetap bolu gulung nanas. Iya. Mencari ya. Untuk oleh-oleh. Ya, mungkin ada rencana Mbak. Ini kan ini di rumah nih, mungkin bukan buka toko atau gitu. Ada keinginan sih, tapi kami sambil kita punya toko itu kan harus punya marketing pemasarannya beda ya. Kita nggak buka toko-toko langsung full toko gitu, pasti ada apa ya? Ada model, ada prinsip-prinsip model kayak kafe. Saya tuh lagi banyak ide sih, tapi belum ada rezekinya nantilah.
Biasanya pesanan akan meningkat bila ada acara tertentu dari perkantoran, bahkan warga Palembang yang sudah pernah ke sini akan menyempatkan diri untuk mampir membeli kue sebagai buah tangan atau oleh-oleh. Bawa oleh-oleh gitu kan, suka mampir ke sini juga. Bawa oleh-oleh khas. Kadang bolu lapisnya, terus bolu gulungnya. Jadi tadinya taunya dengan kuenya Mbak Nova ini dari mana, Mbak? Tahu dari mana? Ada pernah dikasih oleh-oleh sama ibu-ibu dari Pemkot itu lah, Mbak. Jadi kita coba kan ke sini, harganya terjangkau juga gitu, rasanya enak. Mbak Leti Prianti. Ada masukan mungkin apa lagi kira-kira yang menurut Mbak, kemasan atau gimana, emang ini udah bagus, ada gimana? Untuk masukan mungkin varian ininya aja, rasa-rasanya kali di mix lagi atau gimana. Peluang usaha kue rumahan ini cukup menjanjikan. Bagi Anda yang ingin berbisnis kue rumahan, apa salahnya mencoba? Sesuaikan saja dengan apa yang paling diminati pelanggan, karena peminat kue tradisional rumahan masih tetap banyak meskipun sudah mulai tergerus oleh usaha kue modern berskala besar. Memang Nadila, kalau ke Kota Prabu Muli itu ya, walaupun kita nggak menuju ke Kota Prabu Muli tapi lewat ya Kota Prabu Muli, itu pasti udah mampir beli oleh-oleh. Ya salah satunya bolu gulung, selain nanas dan kue lapis nanas itu wajib banget ya. Pasti setiap orang tuh wajib mampir ke Kota Prabu Muli. Wajib ya Kiki ya? Iya betul sekali. Nah pemirsa, kali ini kita akan terus mengajak pemirsa untuk mengenali berbagai macam potensi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Welcome to Focus Today here on TVRI World, airing live from Jakarta with the latest reports from Indonesia and the world. 24-hour channel broadcasting in English with the latest, most comprehensive information on Focus Today. Diving into global issues with in-depth analysis on Think Tank. Battleship maneuvering exercise, various battleships. Introducing the new strengths of Indonesia's artillery on national defense. Illustrating the beauty and uniqueness of diverse Indonesian culture on beautiful Indonesia. Namely, orang utan. Yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia. And don't miss out on exclusive coverage on Indonesia's G20 presidency on G20 Finance Track. All presented to you right here on TVRI World. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda.
Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Setelah kita dari kota Prabu Muli, kali ini kita akan mengajak pemirsa ke kota Palembang. Karena setiap program Kampungku itu nggak lengkap ya rasanya kita nggak mengenalkan budaya-budaya yang ada di kota Palembang. Nah, di kota Palembang ini khususnya berada di Lima Ulu, lorong Keramat ini berbagai macam potensi yang ada. Salah satunya adalah pengelolaan ikan asin. Nah, kalau di kota Palembang ini kan terkenal sekali dengan sungainya ya. Iya. Jadi pantas sekali kalau misalnya memanfaatkan ikan, salah satunya adalah ikan asin. Betul sekali, apalagi ya mungkin banyak sekali masyarakat yang kalau nggak makan ikan asin tuh rasanya belum makan. Lengkap ya. Kira-kira bagaimana nih proses pembuatan ikan asin yang ada di kota Palembang, tepatnya di Lima Ulu? Langsung saja ini dia untuk Anda. Ya sama. Dan perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Kota Palembang dikenal dengan sungainya yang begitu luas. Merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang membelah dua wilayah di kota Palembang, bagian Ulu dan Ilir. Berada di lokasi yang sangat strategis, tepat di tepian Sungai Musi. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh warga di daerah Lima Ulu, lorong Keramat untuk mencari nafkah, ada yang menjadi nelayan, pengemudi transportasi ketek, dan pembuat ikan asin. Tahun 2010, Kampung Sentra Ikan Asin ini mulai beroperasi. Seiring berjalannya waktu, tempat ini menjadi sentra ikan asin yang telah menghasilkan 22 produsen ikan asin dan mendapat julukan Kampung Si Abang Sentra Iwa Asin Palembang. Meli mengatakan, warga sekitar sangat terbantu perekonomiannya dan para pekerja di kampung ikan asin ini dari segala golongan. Para anak muda, bapak-bapak, maupun ibu-ibunya merupakan warga sekitar. Penjualnya jumlahnya 22. Waktu 2011 itu kan 2010 itu kemarin tuh kan ikannya agak susah kan, karena kita baru pemulaan kan ngasih ikannya. Terus guyur akhirnya 2011 mulai membesar usaha ini. Jadi warga yang lainnya ikut juga ngasih ikan itu. Orang sini semua, remaja-remajanya, ibu-ibunya, terus bapak-bapaknya, semua kerjanya ngasih ikan semua. Ikannya kan dibeli dari Sungsang kan, dari Sungsang dibawa ke sini. Pas di sini kita yang belinya kan, udah beli, dibersihkan di siang ya, dibersihkan, dicuci, sudah dicuci, dikasih garam sekitar seharian, suhunya dijemur. Ikan-ikan yang diasinkan didatangkan langsung oleh kapal-kapal dari Bengkulu dan Sungsang. Ikan tersebut langsung diolah dan dibersihkan, lalu diasinkan dengan garam sekitar 1 hari. Setelah diasinkan, terdapat banyak ikan asin yang bisa didapatkan di sini. Dengan adanya Kampung Sentra Ikan Asin ini, Sarina sangat senang dan terbantu perekonomiannya, dan ia menekuni pekerjaan ini sudah sejak dari 2010 lalu.
Pengolahan ikan asin ini dipatok harga untuk ikan basah Rp11.000. Untuk ikan asin 1 kg Rp32.000. Ya, dengan ada pekerjaan ini ya sangat senang sekali lah. Membantu keluarga kan. Ajak beli apa yang nak kate. Sudah lama deh. Dari tahun berapa? Sudah lama lah. Dari awal pendirikan Iwak ini. Yang ada Iwak ini kan. Kerjaan ngorek ikan asin sehari-harinya dari tahun 2010 dari jam 5 sampai jam 4 sore, dari jam 4 jarian warga sini sudah jadi warga dari mulu nih. Harganya yang basahnya kita beli kan 11.000. Nah, jadi ikan asin kita berjual 32, 31. Sekota ini? Sekilo. Oh, sekilo. Sekota ini kan 10 kilo. Jadi 320. Terdapat banyak potensi kegiatan di tepian Sungai Musi, salah satunya Kampung Ikan Asin ini, yang diharapkan dapat berkembang lebih baik lagi, agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat lokal maupun luar kota Palembang. Dan ternyata ikan yang diasinkan ini punya jenis yang beragam, mulai dari ikan bilis, ikan kepala batu, dan juga sebagainya. Betul sekali, mungkin untuk pemirsa di kota Palembang ya, yang mungkin kekurangan ya stok ikan asinnya, boleh langsung ke kawasan kota Palembang, di tepatnya di Lima Ulu. Dan kita akan mengajak pemirsa kembali ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Kali ini kita akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Musirawas. Tapi Nadila, di setiap kota dan kabupaten itu tentunya ada peternakan sapi ataupun peternakan kambing. Tapi walaupun peternakan bisa dibilang termasuk susah ya dalam membinanya, apalagi mempeternakan sapi ataupun kambing, tapi tetap banyak masyarakat membudidayakan dari peternakan sapi ini. Oh, pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana kira-kira dari pembudidayaan sapi ini. Ini dia liputannya untuk Anda. Apalagi potensi berternak sapi sangatlah besar, mulai dari ketersediaan lahan, mudahnya mencari sumber pakan, hingga suasana perkampungan yang mendukung untuk usaha ternak. Kondisi ini tentunya menjadi inspirasi bagi Putra, warga Jalan Cempaka, Kelurahan Merasi, untuk terus mengembangkan usaha ternak sapi yang telah ia jalani sejak 3 tahun silam. Apalagi hasil dari ternak sapi juga terbilang lumayan besar, juga dapat menghidupkan ekonomi desa serta dapat membuka lapangan kerja bagi warga desa. Karena peternakan yang dijalankan secara bisnis sejatinya berpeluang besar dalam meningkatkan perekonomian, terlebih bagi peternakan sapi pedaging. Ini untuk proses penggemukan, Pak? Penggemukan untuk Idul Adha. Kalau untuk jenisnya, Pak? Macam-macam, ada simbal, Bali, limosin, Rahman. Ada berapa jenis jadi? Kalau jenisnya banyak, cuman yang paling disenangi Bali. Bali ya? Yang paling disenangi masyarakat Linggau, Musirawas, Sumatera. Alasannya, Pak? Harganya terjangkau ini, Bali. Harganya ya? Harga terjangkau, barang bagus. Kita mau melihara kambing, belajar-belajar, kita melihara sapi, kerbau. Sekarang alhamdulillah natal semua, Mas. Sudah berapa tahun ini bergelut di ternak ini? Peternak dari kecil, Mas. Dari masih ikut orang tua kita udah peternak. Jadi kita udah rumah tangga, kita lanjutin lagi peternaknya. Sejauh ini? Kambing, kalau sejauh ini lah 12 tahun kalau di rumah sendiri. 12 tahun ya? Ya, peternak kambing, sapi, kerbau. Alhamdulillah. Kalau untuk pemasaran? Pemasaran, kalau untuk saat ini lagi minim, Mas.
Lagi apa ya? Lagi sepi lah intinya. Untuk dapat terjun di peternakan sapi pedaging, tentunya berbagai persiapan harus dilakukan sejak sekarang. Mulai dari terjun langsung dengan para peternak, berinteraksi dengan pelaku bisnis, hingga mempelajari bagaimana cara perawatannya. Dari Muara Tara, Leo Mura, TVRI Sumsel melaporkan. Wah, ternyata walaupun berternak sapi ini cukup sulit nih Kiki, tapi terus dilakukan oleh warga sekitar karena dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Betul sekali, dan juga penghasilan yang dihasilkan tentunya keuntungan besar ya. Walaupun susah, capek-capek nggak apa-apa ya, apalagi untungnya besar ya. Nah pemirsa, kita akan kembali tentunya mengenalkan pemirsa dengan budaya dan keunikan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sing mari kami joget sampai kota minum manis, bang jua, bang jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Dan pemirsa, saat ini kita akan ke Kabupaten Musi Banyuasin. Nah, di Kabupaten Musi Banyuasin ini masih sangat terjaga sekali nih alamnya. Salah satunya adalah terdapat pohon sialang. Tak hayal maka masyarakat sekitar ini memanfaatkan madu sialang. Betul sekali, apalagi bisa dibilang walaupun ini madunya cukup sulit untuk didapatkan, tapi ternyata banyak peminatnya nih. Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda dari Kabupaten Musi Banyuasin. Aku lah cicip aja lah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin masih terdapat hutan. Pohon yang hidup di hutan hujan ini umumnya pohon sialang yang tumbuh di dataran rendah dan dataran sedang.
Tinggi pohon sialang rata-rata 60 hingga 80 meter. Pohon sialang mempunyai nilai tersendiri bagi warga Musi Banyu Asin karena pohon sialang sebagian masih ditemukan di sejumlah hutan dan kebun warga dan umumnya berada di tepi sungai. Wajar jika warga di sini pun memanfaatkan sumber daya alam ini dengan menjajakan madu sialang di sepanjang jalan lintas Petung Sekayu. Menurut warga setempat, Aris, madu sialang ini diambil dari sarang lebah liar. Dalam satu pohon minimal ada 10 sarang atau koloni di pohon tersebut. Namun, selain madu sialang, ada juga jenis madu yang langka, yakni madu repeh. Karena biasanya dalam satu pohon hanya ada satu sarang atau koloni madu, sehingga harganya pun sedikit lebih mahal dibanding madu sialang. Madunya atau dua macam, ada madu repe, ada madu sialang. Madu sialang dan madu repe. Apa bedanya madu repe sama madu sialang tuh? Kalau madu sialang itu banyak sarangnya tuh, satu pohon tuh kan. Kalau madu repe satu pohon satu palingan. Repe 150 gitu. 150, bedanya 50 ribuan. Oke. 230 lah bedanya. Kalau dari segi rasa ada beda dah? Sama baik rasanya. Manis. Ada yang lebih ke asam kan, ada yang lebih. Tapi ada yang agak asam gitu. Ada yang manis kan. Oh, yang sialang ini manis. Madu dikemas dalam botol biasa tanpa merek atau menggunakan botol-botol sirup atau kecap yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Sebagian warga menjajakan madu ini di sepanjang jalan lintas Petung Sekayu. Namun, sangat disayangkan, saat ini produksi madu sialang di Kabupaten Musi Banyu Asin mulai berkurang. Hal ini diperkirakan karena hutan mulai habis, jumlah pohon sialang berkurang, sarang lebah liar pun berkurang. Selain itu, madunya juga tidak sekental dulu. Sekarang ini, madu sialang lebih encer. Ada kemungkinan karena sumber madu dari kembang tanaman yang tidak lagi variatif atau cenderung sama. Jika dekat dengan perkebunan sawit, sumbernya dominan adalah bunga buah sawit. Wah, namun sangat disayangkan sekali nih Kiki karena madu sialang ini sudah sedikit nih produksinya. Betul sekali, apalagi memang yang dulunya madu sialang ini terkenal kentalnya dan juga manisnya, tapi sekarang sudah mulai encer karena mungkin memang sudah banyak sekali pohon-pohon yang ditebang ataupun hutan-hutan yang ditebang. Jadi lebah di sekitaran di situ jadinya apa ya? Tidak memproduksi madunya lebih baik lagi. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus sama-sama menjaga lingkungan, jangan sembarangan menebang pohon, apalagi sampai mengganggu ekosistem lebah sialang sendiri. Kita akan kembali lagi ke kota Palembang, Nadila. Nadila, ngomong-ngomong di rumahnya banyak tanaman hias? Banyak nih tanaman hias. Ini pasti orang tuanya atau Nadilanya nih? Sepertinya orang tua saya sih. Betul sekali, apalagi kemarin di musim COVID-19 kan, karena kita tidak boleh kemana-mana. Betul. Trending sekali ya tanaman hias ini, apalagi di kota Palembang. Nah, gara-gara ini yang sedang viral-viralnya membuat di kawasan Demang Lebar Daun ini banyak sekali masyarakat yang menjajahkan tanaman hias. Betul sekali. Nah, bagi pemirsa di rumah yang ingin memanfaatkan halaman rumahnya untuk mengisi seperti tanaman hias nih Kiki ya, langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Pada edisi Kampungku kali ini,
kita akan berkunjung di sentra tanaman hias yang ada di kota Palembang. Ya, kawasan ini berada di sepanjang Jalan Demang Lebar Daun, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, dan kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Kawasan ini memang cukup terkenal dengan banyaknya penjual bunga tanaman hias yang indah dan cantik, serta berbagai pot bunga dengan beragam bentuk. Bunga yang ada di sini mulai dari bunga mawar, aster, bougainville, dan lain-lain. Harganya pun bervariatif, mulai dari 5 ribuan hingga 100 ribuan lebih. Pawi, salah seorang penjual tanaman hias, mengungkapkan, sudah sejak 3 tahun terakhir, dirinya melakoni pekerjaan sebagai petani tanaman hias. Kalau musim kemarau ini kadang-kadang sulit sih, mau nyiram nggak ada air. Kalau untuk musim penghujan? Musim penghujan alhamdulillah seger semua kembangnya. Ya musim panas lah. Musim panas ya? Ya musim panas itu lumayan ya. Lumayan banyak pembeli? Iya. Tapi kondisinya perawatan harus ekstra? Iya. Oh iya. Nah, kalau untuk penjualan sekarang agak kesulitan Pak untuk yang sekarang ini saat ini? Enggak juga. Enggak ya? Iya. Kalau keahlian ini belajarnya dari teman atau dari mana Pak belajar? Dari teman Pak. Dari teman? Iya. Ada harus keahlian khusus nggak Kak? Hah? Untuk nanam-nanam ini ada keahlian khusus apa? Yang penting mau belajar? Jadi kan dari belajar dulu Pak, awal mulanya Pak. Ya belajar kan. Iya, istilahnya bikin bonsai, ngetek gitu kan. Tanaman hias memang dapat mengubah suasana rumah terlihat lebih indah. Tak heran, banyak pengguna jalan yang mampir untuk sekedar melihat-lihat keindahan tanaman atau bahkan cukup tertarik untuk membeli. Seperti yang diungkapkan Murni, salah seorang pembeli tanaman hias yang tertarik untuk mampir dan membeli tanaman hias. Ya tidak apa-apa sih memanfaatkan lahan kan, jadi jangan kosong. Penghijauan juga. Tidak apa-apa lah. Sekali lewat kelihatan cantik lah ya. Iya. Jalan banyak tanaman gitu. Iya. Ayo biasanya tanaman apa yang dibeli yuk? Tanaman apa ya? Tidak tentu sih. Bunga kayak itu ya? Iya. Paling yang Ayu suka bunga apa biasanya? Gak hati sebenarnya, cuman seneng bae kan. Hari ini beli apa hari ini? Hari ini beli pot bae, ada bawa dari Belitung kemarin kan, ada lanting putri. Caknya sudah besar, ganti potnya. Pot yang berbentuk unik dengan paduan tanaman hias akan menjadikan tanaman menjadi terkesan lebih mewah dan elegan. Di kawasan sentra tanaman hias ini juga menawarkan berbagai macam pot tanaman yang beragam bentuk. Kalau kebetulan aku ini melu orang. Ikut orang. Iya. Berapa lama ikut? Aku ya kurang lebih ya 10 tahunan. 10 tahun itu usaha tanaman dan pot-pot ini ya? Iya. Oke, kalau pot ini berapa macam ini yang kita bikin Kak bentuknya? Potnya banyak Pak. Ada yang bulat? Ada bulat, ada petak. Variasi lah kita. Kalau yang sulit itu bikinnya kayak mana nih? Kalau yang sulit yang besar-besar itu agak sulit. Agak sulit. Iya. Kalau peminatnya banyak yang mana? Peminatnya nggak tertentu lah. Kadang ada yang ini tergantung musimnya kan. Tergantung musim. Iya. Kalau sekarang yang di putih-putih ini. Iya, lagi inilah, lagi viral lah ya ngetren. Viral. Iya. Kalau sekarang kayak mana penjualan nggak untuk pot? Lagi sepi kan? Ya normal lagi lah kayak dulu gitu. Sebelum Covid ya kan. Kalau sebelum Covid lumayan lah untuk harian gitu. Tidak hanya menjadikan suasana ruangan serta halaman rumah nampak asri dan indah. Keberadaan tanaman hias juga memiliki banyak fungsi. Selain menghasilkan oksigen, juga bisa mengatasi stres. Selain sebagai sumber mata pencarian yang menghasilkan pundi uang, bagi para petani, tanaman hias adalah karya yang selalu mereka hasilkan. Wah, cantik-cantik sekali nih ya Kiki, tanaman-tanaman hias yang ada di Jalan Demang Lebar Daun ini. Bagi pemirsa di rumah yang ingin menambah koleksinya, mungkin untuk tanaman hias bisa langsung saja nih ke Jalan Demang Lebar Daun. Betul sekali. Kita akan kembali tentunya setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Kampungku.
Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam program Kampungku. Dan pemirsa, kali ini kami akan mengajak pemirsa kembali ke Kota Palembang. Nah, Kota Palembang ini kan terkenal sekali dengan kota yang padat sekali nih. Kira-kira ada apa sih Kiki di Kota Palembang? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dermaga yang mungkin masih sedikit orang tahu mengenai dermaga ini. Jadi nama dermaga ini merupakan dermaga Sungai Lais. Ternyata dermaga tidak hanya untuk mendongkrak perekonomian saja, di dermaga ini banyak dimanfaatkan warga sekitar untuk jalan-jalan naik speedboat ataupun ketek nih. Wah, menjadi salah satu daya tarik wisatawan juga nih ya Kiki ya. Nah, tentu saja pasti pemirsa di rumah sudah penasaran bagaimana dari dermaga ini sendiri. Ini dia liputannya untuk Anda. Kawasan dermaga Sungai Lais, Jalan Mayor Zen, Kelurahan Seilais, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Ini kerap kali menjadi tempat rekreasi atau tempat untuk masyarakat Kota Palembang bersantai sejenak, menikmati pemandangan Sungai Lais yang membentang dan kapal, speedboat atau ketek melintas di sungai ini. Tak jarang juga tempat ini dijadikan untuk spot memancing ikan dan udang sungai. Mata pencarian sehari-hari warga kawasan dermaga Sungai Lais ini sangat beragam, mulai dari karyawan swasta atau pemerintah, nelayan, sopir speedboat, pedagang toko kelontong, sampai pengusaha perabotan rumah tangga. Sedikit banyak pengunjung berdatangan ke sini untuk berbelanja karena di kawasan ini ada beberapa ruko atau kios yang menjual perabotan rumah tangga seperti kasur, mesin cuci, kulkas, kursi atau sofa, meja, sampai alat elektronik, aksesoris dan kerajinan tangan juga ada di sini. Usaha yang dilaksanakan oleh almarhum keluarga kami tahun 90 ya, sudah beberapa puluh tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Ini sudah generasi keberapa ini Pak? Generasi ketiga lah. Pak Ibnu Jamin, asalnya mereka ini kan semacam industri
dahulu kala itu. Nah karena ini di tepian dermaga Saya Selayur Sungai Lais, ada kapal-kapal dari luar segala macam. Nah itu ada barang-barang masuk dari luar, ya kan. Nah kemudian barang-barang itu dipasarkan oleh almarhum beberapa puluh tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Seperti Toko Yayan yang memulai pertama kali usaha di kawasan ini dari sejak tahun 1990-an. Yang awalnya dirintis oleh almarhum Ibnu Zamin hingga diteruskan ke anaknya Ahmad Yani dan adik-adiknya. Dulunya toko ini juga terkenal dengan barang-barang keramik antik seperti piring hiasan, guci, dan sebagainya. Selain itu seringkali orang-orang berdatangan untuk naik speedboat atau kapal hanya untuk jalan-jalan ke Pulau Kemarau atau hilir mudik ke suatu daerah lain. Firmansyah, sopir speedboat yang sudah menekuni profesi ini hingga belasan tahun, mengungkapkan rata-rata penumpangnya meminta antar ke Pulau Kemarau dan paling jauh ke daerah Sungsang. Mulainya dari jam 6 sampai jam 7 lah. Berangkat dari rumah kan, langsung ke dermaga. Pulangnya sekitar jam 5 sampai jam 6. Sore Pak ya? Iya sore. Oke, Bapak tinggalnya di mana Pak? Di sini, di Sungai Lais. Di Sungai Lais Pak ya? Iya. Kira-kira dalam sehari berapa penumpang Pak biasa ditarik Pak? Nggak tentu Pak. Ya, rata-rata? Ya paling kecil minimal 50 sampai 100 lah. Kawasan dermaga Sungai Lais ini bisa dikembangkan menjadi potensi wisata yang menarik untuk juga dapat meningkatkan perekonomian warga Kelurahan Seilais ini. Seperti Zulkarnain, warga Kecamatan Sako yang sering berkunjung ke sini ketika sore hari untuk menikmati pemandangan yang bagus dari sungai dan kapal yang melintas. Ia juga berharap agar potensi dari dermaga ini bisa dikembangkan jadi destinasi wisata yang dikelola dengan baik, seperti adanya kuliner-kuliner seperti di Benteng Kota Besar. Jadi kita kesini kalau libur, kesini ngajak anak-anak. Oke. Setiap sore kesini Pak? Setiap sore ya. Kalau lagi libur kesini Pak ya? Kita dari mana Pak? Dari Sako. Oh tinggalnya di Sako Pak ya? Tentunya dermaga Sungai Lais ini memiliki potensi wisata yang ada di Kota Palembang. Dengan sentuhan dari pemerintah dijamin nih, dermaga ini bisa menjadi pilihan wisata yang ada di Kota Palembang. Nah selanjutnya kami akan mengajak pemirsa ke Kabupaten Oku, tepatnya di Kota Batoraja. Nah di sana masih kental sekali nih tradisi turun-menurunnya Kiki. Salah satunya adalah tradisi akikah. Betul sekali, akikah ini merupakan wujud syukur karena sudah memiliki anggota keluarga baru. Jadi kira-kira bagaimana nih budaya akikah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tepatnya di Batoraja? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Akikah dalam Islam adalah sesuatu yang hukumnya sunnah mu'akkad atau sunnah yang diutamakan khususnya bagi yang mampu mengerjakannya. Acara akikah ini biasanya divariasikan dengan beragam cara sebagai tanda sukacita menyambut kehadiran sang bayi. Tradisi ini berlangsung turun-temurun, di samping menunaikan sesuatu yang disunahkan dalam Islam yaitu akikah, juga sebagai ajang silaturahim dalam sebuah keluarga. Sunnah yang sebenarnya dalam akikah adalah memotong kambing. Kemudian daging kambing diolah menjadi makanan dan dibagikan kepada tetangga atau saudara. Akikah ini juga dapat dimaknai sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
akikah itu sebagaimana hadis Rasulullah SAW dilakukan pada hari ke-7 sejak kelahiran. Tetapi karena itu berkaitan dengan waktu, ketersediaan, dan kemampuan, maka kalau belum bisa hari ke-7, maka boleh hari ke-14. Kalau belum mampu di hari ke-14, maka di hari ke-21, begitu seterusnya. Redaksi hadisnya itu adalah anak yang dilahirkan itu dalam keadaan tergadai, kemudian ditebus dengan akikah. Di hadis lain ada juga dikatakan dengan awal hadis man ahabba minkum, barang siapa yang mencintai anaknya maka berakikahlah. Nah, dari hal itu dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa untuk menebus sesuatu yang dicintai maka tentulah yang terbaik, karena hal itu sebenarnya adalah akan dipersembahkan sebagai tanda cinta kita kepada Allah itu jauh lebih besar ketimbang cinta kepada anak-anak kita. Berikan dari kedua orang tuanya. Allahumma amin. Dalam profesi akikah, di samping mengumumkan nama sang bayi, juga dilakukan pemotongan rambut. Pemotongan rambut ini biasanya akan dilakukan oleh sang kakek si bayi dan juga para ulama, sembari mendoakan si bayi kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin. Ini adalah rangkaian lain dari acara akikah. Sebuah kertas yang dibuat mirip bendera diperebutkan dalam acara akikah di lingkungan Air Pau Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulum. Jika beruntung, dalam kemasan yang mirip bendera ini terdapat uang yang nilainya beragam. Berburu keberuntungan dengan mendapatkan bendera sebanyak-banyaknya, inilah yang nuansa akikah menjadi lebih hidup. Oh, ternyata sebanyak sekali ya manfaat dan juga keunikan dari Kota Batu Raja ini. Betul sekali. Apalagi akikah sendiri mungkin lebih kental dengan benderanya ataupun mungkin Teluk Abang ya, yang sekarang sudah mungkin jarang sekali ditemui. Ini jadi rebutan anak-anak nih biasanya kalau misalnya berebutan bendera. Dan juga bisa dibilang sebagai ajang silaturahmi juga bersama keluarga terdekat. Apalagi akikah itu kita mengundang keluarga-keluarga terdekat. Betul sekali. Nah, Kiki tak terasa nih kita sudah 60 menit menemani pemirsa di rumah dalam program Kampungku. Tentunya untuk pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada ya, kita butuh dukungan dari pemirsa mengenai keunikan tradisi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya kita membutuhkan informasi yang penting dari pemirsa. Untuk pemirsa yang mempunyai informasi menarik, langsung saja hubungi nomor di bawah ini. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Kampungku dan nantikan episode selanjutnya. Akhir kata, saya Rizky Amrina. Dan saya Nadila Zakira. Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Kampungku. Sampai jumpa.